Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 akuntansi. Selamat berjumpa dengan saya tentunya dengan mata pelajaran IPA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu perkenalkan saya Asep Ridwan. Ini baru pertama kali saya mengajar secara daring online seperti ini. Kemarin kita sudah sedikit belajar dan perkenalan di radio streaming, dan sekarang kita perkenalan melalui video streaming juga, tapi dengan live YouTube. Nah, sebelum saya berbicara lebih panjang lebar, saya ingin menampilkan siapa yang sekarang live, kemudian komen di live chat itu sebagai absensi untuk mata pelajaran kita hari ini. Saya ingin melihat ada beberapa orang yang sudah live ya. Di sini ada Sri Maharani, terima kasih sudah live. Kemudian ada Olin Wulandari, terima kasih. Ada Sonia Eliha, Davina Rahma, kemudian ada Dina Marisa, ada Mia Tri Lestari, terima kasih. Ada Siti Herlina, terima kasih telah live. Berarti yang lainnya masih belum live. Dan saya tunggu sampai pelajaran ini selesai ya. Selanjutnya sekarang ya, kita akan sedikit memberikan penjelasan ya tentang bagaimana nanti kita akan proses belajar selama 1 semester ke depan begitu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran ini merupakan pembelajaran online dengan live YouTube. Biar tidak kuotanya banyak, coba kalian lebih ini aja, di pixel rate-nya atau ukuran gambarnya di 360 pixel saja, atau di 480 lah. Jangan sampai 720 atau 720, itu membutuhkan kuota yang cukup banyak. Tetapi kalau kamu memiliki kuota yang cukup banyak, silakan saja, nggak masalah, karena itu akan lebih jelas begitu ya. Dan saya sudah punya presentasi yang akan saya tampilkan buat kalian, dan kalian bisa membacanya, kemudian nanti bisa mengkopinya ya. Dan presentasi nanti sini akan muncul di sini ya, kayak begitu. Nah, dalam pembelajaran IPA ini tentu ini berbeda dengan pembelajaran yang lain ya. Pembelajaran misalnya biologi itu tentu akan berbeda, karena terus terang IPA di bisnis dan manajemen ini atau di 10 akuntansi ini lebih ke pengetahuan lingkungan, lebih ke bagaimana kita memahami gejala alam yang ada di lingkungan kita, baik itu gejala alam biotik ataupun gejala alam abiotik ya. Nah, di layar kita bisa lihat ini ada beberapa KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan kalian dalam hal basic ya, atau dasar kalian untuk belajar IPA ini. Baik itu pengetahuannya, ini pengetahuannya, yang 3 ini pengetahuannya ya. Ini basic pengetahuannya. Kemudian yang bawah ini 4 ini adalah basic untuk keterampilannya. Ya. Saya perlihatkan yang 3.1 ini memahami gejala alam biotik dan abiotik. Kemudian 3.2 menerapkan prosedur mitigasi bencana alam. Kemudian menganalisis materi dan perubahannya, kemudian memahami komponen ekosistem, kemudian menganalisis keseimbangan lingkungan. Ya. Nah, kemudian kesininya ini dari keterampilannya, ya kalian silakan dibaca ya untuk keterampilannya. Nanti untuk PowerPoint-nya bisa di-share nanti di media sosial ataupun di grup WA ya. Nah, kita lihat dulu pengetahuannya ya. Kita lihat dulu pengetahuannya bahwa yang akan kita pelajari hari ini, kita akan memahami tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik ya. Selanjutnya setelah itu, setelah paham, kita akan belajar bagaimana memitigasi bencana alam. Ya, apa itu mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana alam itu adalah suatu proses atau
suatu upaya, ya, suatu upaya bagaimana kita meminimalisir efek dari bencana tersebut. Selama ini kita hidup di daerah pedesaan seperti ini, saya rasa kita belum pernah ya diedukasi oleh misalnya BPBD dan yang lainnya tentang mitigasi bencana, khususnya di lingkungan rumah. Tapi untuk di sekolah sempat dari BPBD kita undang ke sini dan memitigasi bencana, baik itu bencana kebakaran dan bencana yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Karena ini penting sekali, mitigasi bencana itu penting sekali, ya. Nah, sekarang kembali lagi ke KD1. Nah, ini memahami gejala alam biotik dan abiotik. Perlu kalian ketahui bahwa gejala alam biotik dan gejala alam abiotik ini ada senantiasa di seputar atau lingkungan kita. Ya. Nah, gejala alam biotik berarti gejala alam yang berhubungan dengan makhluk hidup itu sendiri. Baik itu tumbuhan ataupun hewan. Sedangkan gejala alam abiotik adalah gejala alam yang berhubungan dengan non makhluk hidup. Ya. Misalnya suhu, cuaca, iklim, batuan, itu adalah gejala alam abiotik. Nah, kita lihat ya. Sebelum kita melihat gejala-gejala alam abiotik, tentu kita akan mengetahui dulu, ya, ini adalah pelajaran dasar sebenarnya, atau pelajaran yang biasa kalian pernah dapatkan baik itu di tingkat sekolah dasar ataupun di tingkat sekolah menengah pertama, ya. Nah, yang harus kalian pahami adalah ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Kenapa nutrisi? Karena nutrisi itu penting untuk kelangsungan hidup kita. Kita sebagai manusia rasa-rasanya tidak mungkin kita hidup atau melangsungkan kehidupan ya tanpa nutrisi. Nutrisi berasal dari mana? Dari makanan yang kita makan. Ya, baik itu bahan pokok atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, itu adalah ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan nutrisi. Nah, kita lihat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi itu, nah ini dibagi dua. Ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Apa itu organisme autotrof? Organisme autotrof ini adalah organisme yang bisa membuat makanan itu sendiri. Sedangkan organisme heterotrof, organisme yang belum bisa untuk membuat makanan sendiri. Contoh untuk autotrof. Untuk autotrof misalnya ya, makhluk hidup yang memiliki jati hijau daun. Dia melakukan fotosintesis dan itu adalah organisme autotrof, organisme yang bisa membuat makanannya itu sendiri. Nah, sedangkan organisme heterotrof ya, itu termasuk salah satunya adalah termasuk kita. Ya, dia tidak bisa membuat makanan sendiri, tetap harus dari luar, ya, harus dari luar tubuh kita. Selain itu ada contoh yang lain, misalnya kayak bakteri, jamur, itu adalah organisme yang belum membuat makanannya sendiri atau belum bisa membuat makanan sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada dua, ada autotrof dan heterotrof. Ingat, autotrof itu dia bisa membuat makanan sendiri, kemudian heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ya, bagaimana ya? Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang autotrof, dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, sedangkan yang heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, di sini ada cara memperoleh makanannya seperti apa. Ya. Jadi organisme heterotrof ini kita lihat cara memperoleh makanan itu seperti apa sih sebenarnya, gitu. Ya. Nah, ini ada saprofit. Saprofit itu adalah cara memperoleh makanannya itu dari bangkai atau jasad yang sudah mati.
Ya, sekali lagi dia mengambil makanannya itu dari bangkai atau jasad yang sudah mati. Misalnya nih seperti cacing tanah, ya, itu termasuk kelompok Annelida. Atau misalnya yang lain, misalnya jamur, misalnya dari pohon-pohon yang lapuk, itu dikatakan atau disebut juga dengan saprofit, ya. Jadi memperoleh makanannya itu dari hewan atau tumbuhan lain yang sudah mati, gitu ya. Itu saprofit namanya, seperti itu. Kemudian ada parasit. Nah, kalau parasit ini beda lagi. Cara memperoleh makanannya, parasit itu adalah dia mengambil nutrisi dari orang lain. Ya, sekali lagi mengambil nutrisi dari orang lain. Misalnya, salah satu contohnya adalah benalu misalnya ya. Benalu itu dia nempel pada tumbuhan yang lain, kemudian nutrisinya itu diambil. Itu salah satunya benalu. Ya. Atau misalnya jamur. Salah satunya adalah jamur kulit misalnya. Kayak panu, itu adalah parasit yang menempel dalam tubuh kita. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya cara memperoleh makanan yang selanjutnya adalah herbivore atau dengan herbivora. Herbivora ini cara memperoleh makanan itu dia memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Rumput, daun-daunan. Nah, itu adalah makhluk hidup dengan cara memperoleh makannya itu secara herbivora atau herbivore. Ya, seperti itu. Kemudian ada karnivor. Nah, karnivor ini tentu ini berbeda karena jenis makanannya adalah daging. Ya, siapa yang memakannya? Atau yang makhluk-makhluk buas biasanya. Ya, makhluk-makhluk buas seperti harimau dan yang lainnya. Itu kalian sudah pasti mengetahui itu. Kemudian omnivora, ya omnivora itu pemakan segala, dia termasuk herbivora dan karnivora. Nah, kalian sudah pasti paham. Salah satunya adalah kita, contohnya adalah kita, ya, seperti itu. Nah, itu adalah gejala alam biotik atau ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Yang pertama adalah membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisi ini saya jelaskan kembali. Ini penting, ya, sekali lagi, nutrisi ini penting bagi kita karena untuk kelangsungan hidup kita, ya, sel berkembang biak, kemudian ada pertumbuhan, gitu ya. Nah, peran nutrisi ini di situ, ini sangat penting sekali, ya, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa kalian tulis di live chat, ya. Kita bisa lihat live chatnya mana. Kalian bisa tulis di live chat. Nah, ini ada yang bertanya, cuma sinyalnya susah. Nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya memahami lah, ya. Jadi kalau misalnya susah, nggak usah dipaksakan. Nanti bisa lihat videonya saja, ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan, ya, ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Oke. Nah, yang kedua, ciri makhluk yang kedua itu adalah dia bernafas atau melakukan respirasi. Nah, tentu melakukan respirasi itu harus ada udara, ya. Kita sebagai manusia respirasi, kita sebagai manusia dengan alat respirasi, baik itu dari hidung, kemudian tenggorokan, kemudian paru-paru, dan membutuhkan oksigen sebagai sumber energi, ya, sebagai sumber energi agar kita dapat melangsungkan kehidupan kita, seperti itu, ya. Nah, di sini
ada beberapa contoh alat-alat respirasi baik hewan ataupun tumbuhan. Ada insang, ada paru-paru, ya, ada dengan kulit ataupun ada dengan trakea. Insang misalnya seperti kelompok Pisces, ya, kelompok ikan, kemudian ada paru-paru, kelompok mamalia, ya, kemudian kulit itu lebih ke amfibi, ya, kemudian trakea lebih ke insekta, lebih ke serangga, ya. Jadi amfibi itu salah satunya adalah dengan bernapas dengan kulit. Kemudian trakea itu lebih ke serangga atau insekta, ya, itu. Selanjutnya bagaimana tumbuhan memperoleh oksigen atau memperoleh udaranya? Nah, ini melalui stomata, ya. Kemudian ada juga lentisel, kemudian ada akar, ya, dia akan menghisap dari bawah, dari tanah, ya. Itu ada oksigen terlarut di dalam, salah satunya di dalam tanah, ya. Next, ciri makhluk hidup yang lain, ya, ciri makhluk hidup yang lain itu bereproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi itu adalah proses perkembangbiakan, ya, baik itu hewan, tumbuhan ataupun kita sebagai manusia, tentunya. Nah, reproduksi dibagi ke dalam dua bagian. Ya, di situ ada secara vegetatif atau aseksual, ya. Ini tidak melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian ada seksual atau generatif. Ini melibatkan sel jantan, ya, atau sel betina atau sel kelamin, ya, seperti itu. Atau gamet jantan dan gamet betina, seperti itu. Nah, contoh dari misalnya vegetatif. Nah, kalian sebenarnya sudah biasa di rumah, di lingkungan keluarga, kemudian kalian kan di rumah pasti punya sawah, punya kebun, ya, seperti itu. Nah, itu biasa dengan vegetatif ini, ya. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif. Misalnya salah satunya apa? Salah satunya kamu nanam singkong misalnya, ya. Nanam singkong. Nah, itu kan batangnya, ya, jadi stek batang itu bisa ditanam, ya. Selain itu yang lainnya misalnya kayak tunas, ya, tunas adventif atau kayak tunas-tunas misalnya untuk di pohon pisang dan lain sebagainya, ya. Itu secara vegetatif. Dan ada yang vegetatif alami, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ada vegetatif alami dan buatan. Kalau buatan misalnya kayak cangkok, kita itu vegetatif buatan, ya. Kalau misalnya tunas di pohon pisang atau di umbi lapis kayak di bawang, itu vegetatifnya secara alami, dia akan otomatis bertunas, gitu, ya. Tapi kalau misalnya yang buatan itu beda lagi, ya, seperti cangkok dan lain sebagainya. Itu buatan. Kalau cangkok misalnya itu kan dengan nanti menumbuhkan akar seperti itu. Itu reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Nah, secara generatif ini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Hewan, yaitu ada proses perkawinan dan sebagainya, termasuk kita sebagai manusia itu ada proses perkawinan. Ya, tentu hewan dan manusia itu berbeda, ya, karena kita punya moral, kita punya agama, tentu ada aturan yang dijalankan. Tentunya berbeda dengan reproduksi secara seksual atau generatif seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup yang lain, ada tumbuh dan berkembang. Nah, ini ada pertumbuhan dan ada juga perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Jelas pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya volume tubuh kita, ya. Jadi bertambahnya volume tubuh kita yang tidak mungkin kita balik lagi. Ya, secara volume, bukan massa, ya, bukan misalnya otot gitu, ya. Kan ini volume saja. Secara volume itu akan bertambah. Ya, misalnya tulangnya tadi kecil jadi memanjang, ya. Badannya yang tadinya pendek jadi tinggi gitu, ya. Itu adalah pertumbuhan. Nah, berbeda dengan apa yang dinamakan dengan perkembangan. Kalau perkembangan, ya,
ini adalah proses menuju ke kedewasaan. Itu perkembangan namanya. Ya, sekali lagi, menuju ke kedewasaan atau proses pendewasaan. Itu dikatakan sebagai perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu tidak mungkin ya sama dengan pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan tadi volume tubuh yang menjadi misalnya jadi lebih besar dan tidak mungkin balik lagi. Kalau misalnya perkembangan itu bagaimana kitanya sebenarnya. Kita akan semakin dewasa, nanti akan kembali lagi misalnya seperti anak-anak itu bagaimana kitanya. Bagaimana lingkungan, ya seperti itu. Ya. Nah, itu ada beberapa ciri makhluk hidup, ya. Ada bisa bernapas, kemudian bereproduksi, tumbuh dan berkembang, kemudian membutuhkan nutrisi. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Ya, sebelum saya lanjut, saya tidak akan lama dalam pembelajaran ini karena saya sangat paham sekali bahwa yang namanya live di YouTube ataupun live di Facebook itu membutuhkan kuota yang cukup besar. Paling ya sekitar 10 atau 15 menit, ya. Seperti itu. Boleh kalau mau dicatat silakan, Karina silakan boleh, ya, boleh. Kalau mau dicatat silakan nggak apa-apa. Kemudian ada lagi yang lain kayak Demala silakan ya, silakan Tesya kalau mau dicatat dan yang lainnya silakan dicatat aja, ya seperti itu. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, kita saksikan video berikut ini. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau... Ya, kembali lagi di live YouTube. Tadi ada video ya bagi kalian, khususnya pada saat pandemi seperti ini, tolong dipahami. Tadi kakak kelas kalian Amanda ya, social distancing, physical distancing, kemudian pakai hand sanitizer atau misalnya cuci tangan yang rajin, pakai masker. Itu penting dalam kondisi pandemi sekarang ini ya. Nah, kita sebagai orang-orang terdidik harus paham dengan keadaan seperti ini ya, begitu. Nah, sekarang saya ingin lihat lagi live chat ya. Sekarang saya ingin lihat lagi live chat. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini memberikan kesempatan. Nanti kalau materinya boleh ya, ini ada Sri Maharani. Pak, kalau materi yang lebih jelasnya ada di file kan enggak? Iya ada. Nanti
saya kasih di WA ya, kasih di WA, nanti di-share dan dibagikan ke kalian. Boleh, kalau mau dicatat silakan, itu lebih bagus. Dan nanti tugasnya di Google Classroom saya akan kirimkan. Tapi nanti aja dulu ya. Yang penting kalian paham dulu materi yang dibahas kita hari ini apa gitu ya. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup, membutuhkan nutrisi, kemudian makhluk hidup itu bernapas, kemudian bereproduksi, kemudian tumbuh dan berkembang ya. Nah, kita bagian selanjutnya, makhluk hidup itu dia melakukan pergerakan. Ya, setiap makhluk hidup melakukan pergerakan. Tumbuhan apakah melakukan pergerakan? Dia melakukan pergerakan juga, ya. Cuma dia tidak seaktif kita. Ya, tidak seaktif kita. Misalnya nanti ada, bukan berarti pergerakan dengan angin, bukan, tapi ada gerak tumbuhan di situ. Ya. Misalnya bunga matahari dia akan selalu mengarah sulur misalnya ya. Pohon kacang panjang dia akan selalu mengikuti bambu atau kayu yang menempelnya gitu ya, seperti itu. Dan itu adalah pergerakan tumbuhan. Jadi jangan kira bahwa tumbuhan itu tidak bergerak. Tumbuhan itu bergerak, cuma tidak terlihat dan tidak seaktif kita. Coba bayangkan kalau misalnya tumbuhan bergerak ya. Pohon palem misalnya di lingkungan sekolah. Hari ini ada, misalnya besoknya sudah misalnya di Padare, kan aneh gitu ya. Kan aneh banget gitu ya, seperti itu. Jadi sieun atau kitanya misalnya tumbuhan seaktif itu. Parindah tumbuhan kayak kamana pindahna, bingung ya, seperti itu. Nah, pergerakan makhluk hidup ini tentu tadi saya sudah jelaskan berbeda ya. Dan keaktifannya juga berbeda, ada yang pasif, tumbuhan, ada yang aktif seperti kita dan hewan. Dan pergerakan ini dipicu oleh misalnya tadi mencari nutrisi atau mencari makanan, dan pergerakan kayak bereproduksi dan yang lainnya. Dan ciri yang kelima, nah ini adalah makhluk hidup itu pasti bergerak seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini peka terhadap rangsangan ya. Nah, kita merasakan ya yang namanya misalnya panas, dingin ya. Kemudian misalnya yang kasar, yang lembut. Nah, itu kita sudah dibekali oleh Tuhan ya, di dalam tubuh kita, dia peka terhadap rangsangan apa yang kita sentuh, termasuk terhadap cuaca, terhadap iklim gitu. Ya, seperti itu. Dan yang lainnya seperti misalnya tumbuhan. Tumbuhan juga sama, ya, tumbuhan juga sama. Misalnya kamu pernah lihat ya, tumbuhan putri malu kalau disentuh kan dia menguncup daunnya. Ya. Kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan, seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan, misalnya ada matahari dari sebelah timur. Nah, tumbuhan itu akan selalu mengarah ke sana, ya. Termasuk bunga matahari, dia akan selalu mengarah ke sebelah timur. Nah, itu adalah peka terhadap rangsangan, seperti itu. Nah, itu contohnya, ya. Kemudian, nah selanjutnya makhluk hidup itu dia berekskresi. Ya, ada sekresi, ada ekskresi. Ini tentu berbeda. Kalau ekskresi, nah makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Ya, apa zat sisa kita? Keringat itu salah satunya. Kemudian ada urin, kemudian ada feses, ya, kotoran, gitu ya. Itu adalah ciri makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu ya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Berbeda dengan sekresi. Kalau sekresi itu adalah mengeluarkan sekret yang nantinya bisa dipergunakan kembali, seperti misalnya hormon dan yang lainnya. Nanti itu lebih jelasnya nanti lah kita belajarnya seperti itu. Ya. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah,
perlu kalian ketahui bahwa tentu dalam pembelajaran ini saya tidak akan terlalu lama ya, karena saya sangat paham sekali terhadap kuota yang kalian miliki. Mungkin ada yang susah sinyal ya. Tadi kan ada beberapa orang yang susah sinyal dan kuota yang terbatas. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin lihat lagi live chat, barangkali ada yang bertanya. Silakan. Boleh? Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Untuk IPA ini. Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, ya. Saya akan ulang sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu tadi membutuhkan nutrisi, kemudian ada bernapas, ada melakukan zat sisa, ya, kemudian tumbuh dan berkembang, dan yang lainnya. Dan itu perlu kalian pahami bahwa ciri makhluk hidup ini tidak hanya kita sebagai manusia, tapi ada hewan, ada tumbuhan, ya. Nah, itu adalah ciri makhluk hidup dan merupakan gejala alam biotik, ya. Nah, saya rasa untuk sesi yang pertama, ya, ini ada waktu, kemarin saya juga udah bilang ini hanya setengah jam, ya. Sesi pertama selesai, nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Nanti akan saya share untuk kode Google Classroom-nya, dan biasanya itu membutuhkan waktu yang ya 2 atau 3 hari untuk mengerjakan tugasnya, ya. Nanti saya share di grup akuntansi. Itu saja dari Bapak untuk hari ini. Mohon maaf saya agak kurang fokus untuk hari ini, dan selanjutnya nanti akan ada pelajaran yang lain, baik itu misalnya online ataupun yang offline. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa